Talkation, Talking Education for Action. Apa kabar nih Questioners di rumah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Questioners pernah nggak sih waktu masa? Kamu kenapa? Kenapa sih kamu itu makan mie goreng tanpa aku? Kamu tau gak, aku tuh juga lapar nih, belum sarapan, cuma makan roti. Halo Questioners, selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Apa kabar nih Questioners di rumah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Questioners pernah nggak sih waktu masa kecilnya itu main acting-actingan gitu sama temannya atau saudara-saudaranya nih? Nah, kalau ada sama nih kayak aku, tapi kalau diingat-ingat tuh ada gelingnya dikit ya, tapi ngangenin juga. Nah, ngomongin tentang peradeganan nih, bintang tamu kita pada hari ini merupakan seorang aktris cantik nih. Udah penasaran siapa dia? Kita lihat dulu yuk tayangan yang satu ini. Film merupakan salah satu sarana hiburan yang banyak digemari khalayak. Indonesia memiliki banyak aktor dan aktris hebat yang berhasil memerankan suatu tokoh pada film. Salah satunya ialah Annisa Hertami. Annisa sering membintangi film-film biopik. Namanya mulai dikenal lewat film Sugiyah pada tahun 2012. Sebelum membintangi Sugiyah, Annisa sudah cukup banyak terlibat pada produksi film pendek, baik di depan maupun belakang layar. Hingga kini, telah banyak film yang ia bintangi seperti Jokowi, Nyai, Bumi Manusia, Lampor, Keranda Terbang, Ghostwriter 2, Anak Titipan Setan, dan masih banyak lagi. Wah, keren banget ya Questioners. Daripada penasaran, yuk langsung saksikan Talkation pada episode hari ini. Talkation, Talking Education for Action. Nah, gimana nih Questioners? Udah ngeliat kan siapa bintang tamu kita pada hari ini? Mungkin langsung aja kali ya kita ajak ngobrol-ngobrol bareng. Ada Mbak Annisa Hertami. Halo Mbak. Silahkan Mbak Annisa. Oke, terima kasih. Waduh, udah bersama kita nih Questioners Mbak Annisa Hertami. Panggilannya biasanya Mbak Annisa Annisa. ya Mbak. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita kulik nih lebih dalam tentang Mbak Annisa. Apalagi tentang dunia peradeganan nih Questioners. Oke Mbak Annisa, aku kepo nih Mbak. Mbak Annisa ini terjun ke dunia acting tuh sebenarnya karena tidak disengaja atau karena keinginannya Mbak Annisa sendiri? Jadi aku itu terjun di dunia acting itu awalnya kan aku kuliah di multimedia. Oke. Nah terus semester 1 itu biasa kakak kelas kan pada bikin film gitu ya. Terus mereka casting, nyari ke talentnya adik-adik kelas gitu. Nah awalnya sih dari situ. Sering diminta bantuan gitu untuk jadi talent beberapa kali. Tapi kemudian temen aku pernah ngabarin tahun 2011. Oke. Jadi dikabarin kalau Nisa ini ada casting film gitu. Layar lebar gitu kan. Nah itu aku akhirnya ikut dan ternyata aku kepilih di situ. Oke. Jadi itu kayak jadi debut acting pertama secara profesional ya kalau aku Oke. bilang ya. Berarti mulai terjun ke layar lebar tuh sejak 2011 ya? 2011, tapi filmnya rilis tahun 2012. Oke, berarti udah 10 tahun lebih malahan. Oh iya ya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa malahan. Oke, berarti Mbak Annisa ini udah banyak nih main film layar lebar ya Mbak? Karena debut Alhamdulillah. pertamanya Bismillah, itu. moga-moga makin banyak lagi. Amin. Oke Mbak, ngomongin tentang perjalanan karir ke dunia perfilman. Aku kan menganggapnya itu sulit banget, apalagi zaman dulu nih, dari kisah-kisah para aktor aktris dulu yang mereka mulai casting lah, terus ke iklan dulu, entah itu castingnya kepilih atau enggak. Terus aku lihat itu sekarang dunia perfilman tuh malah lebih mudah gitu Mbak. Nah menurut Mbak Annisa sendiri tuh bagaimana? Enggak juga, sama aja. Sama aja ya malahan Mbak. Sama aja, jadi kalau ada casting juga sampai sekarang juga masih ada casting gitu. Bahkan sekelasnya Lukman Sardi pun dia masih di casting juga gitu. Padahal dia udah filmnya udah banyak banget ya, aktor kawakan juga gitu. Tapi
Kalau lebih mudah mungkin sekarang bisa dibilang lebih praktis dari sisi-sisi teknisnya gitu ya. Karena aku sekarang kan ngalamin kayak misalnya lighting tuh dulu aduh panas besar-besar kayak gitu. Terus ngaturnya juga agak susah. Nah sekarang sistemnya udah hampir digital semua, bahkan dimmernya gitu dia bisa diatur lebih gampang ya. Terus nggak panas banget kayak dulu, lampu-lampu sekarang bisa ada LED segala macam. Jadi teknologinya sebenarnya kemudian memudahkan produksinya sih. Tapi kalau untuk actingnya sendiri ya masih tetap sama aja sih, casting ada ya, gitu betul. Ya, Mbak. Oke, berarti tidak kita pungkiri ya questioners, ternyata zaman sekarang sama zaman dulu itu sama aja karena masih tetap sama-sama casting juga ya Mbak. Betul. Masih ada perjalanan-perjalanan panjangnya. Masih ada prosesnya gitu. Nah untuk Mbak Anissa sendiri nih Mbak, casting pertama kali Mbak Anissa tuh kira-kira kapan dan di mana Mbak? Nah itu tahun 2011 jadi waktu itu dapat info dari temanku, kebetulan temanku tuh dia kayak lagi bikin kayak semacam kalau sekarang sebutannya agensi ya, tapi dia kayak sebenarnya bikin kayak sekolah acting kecil-kecilan lah waktu itu. Terus dia ngasih informasi ada film layar lebar gitu ya, casting dan aku ikut. Nah itu bisa dibilang aku tuh beruntung. Karena kalau yang lain tuh tadi ya mungkin dari nol, dari iklan dulu atau mungkin dari pemain figuran dulu. Aku casting pertama layar lebar langsung dapat peran utama wanita. Kayak gitu, jadi aku bilang ada lucknya. Kayaknya itu bisa 1 di antara 1000 ya, nggak semua orang bisa dapat hal-hal kayak gitu, tapi ada gitu. Beberapa temanku juga ada yang kayak gitu, jadi dia benar-benar mulai dari nolnya itu langsung ketika debut itu langsung dapat peran utama di film layar lebar gitu. Jadi tergantung dari kitanya sendiri ya Mbak. Dan iya sama yang di atas juga sih kan ada lucknya. Dan peran apa yang dicari ya betul, Mbak, sesuai nggak sih betul, dengan kitanya. Betul. Oke Mbak Anissa, mungkin kita jeda dulu nih perbincangan kita. Oke, untuk questioners di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ngobrol lebih dalam lagi nih bareng Mbak Anissa. So tetap di Talkation, Talking Education for Action. Ternyata ada namanya metode melepaskan karakter gitu. Itu yang sadar waktu itu cowokku. Tapi bukan lari-lari dari kenyataan. Waduh. Kalau orang-orang tuh biasanya dari teater dulu, film, aku justru dari film dulu.